Bismillah. Malik ya. Setelah bertaubat dari perbuatan syirik, mantan dukun Saber Al-Madah mengikuti jejak arwah ayah tercinta untuk menetap di kota El Fayun. Ia tinggal di rumah peninggalan Syekh Salam bersama dua ibu tercinta, yaitu Vivi, sang ibu kandung, dan Safa, ibu asuhnya. Mereka tinggal bertiga dengan damai, sementara Hasan dan Ezi sudah memilih tempat tinggal sendiri. Hasan menikah dengan Manal dan tinggal di rumah Galib untuk mengurus toko. Sementara Ezi hendak menikahi gadis pujaan hati dan mempunyai rumah sendiri yang tak jauh dari rumah Syekh Salam. Meski hidup Saber kembali tenang dan tentram, namun jin yang pernah bersekutu dengannya tak mau tinggal diam. Mereka mulai bermunculan satu demi satu untuk menagih perjanjian yang dilanggar Saber setelah dirinya berkhianat. Mampukah Saber mengalahkan kekuatan jin jahat itu? Berikut ceritanya. Film diawali dengan lantunan sholawat yang merdu untuk Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata di malam yang meriah itu, Suhaila merayakan pesta pernikahannya dengan Ezi. Sementara itu, Hasan setia mendampingi Manal yang sudah resmi menjadi istri tercinta. Di tengah jalannya pesta, secara tiba-tiba Ibu Safa melenggang pergi dengan terburu-buru. Ia seperti hendak memenuhi panggilan dari seseorang di luar sana. Hasan memberi kode pada Saber untuk segera menyusul ibunya. Saber langsung melenggang pergi dan melihat ibunya berjalan tertatih sendirian menuju rel kereta api. Ia membujuk ibunya untuk kembali ke tempat acara karena pesta pernikahan masih belum usai. Seketika itu, menyadari sang ibu kerasukan setan, Saber mengguncangkan pundaknya berharap Safa segera sadar. Hasan langsung menghentikan Saber dan berkata jika cengkramannya bisa menyakiti Safa. Mereka sempat berdebat panjang hingga Saber terpaksa mendorong Hasan ke dalam rel kereta api dan pemuda alim El Fayun itu terhenyak melihat kejadian buruk dalam mimpinya. Ia pun membaca tahu sembari meludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali. Saber beranjak dari ranjangnya dan menyapa foto ayahnya Syekh Salam yang telah tiada. Di ruang tamu, Vivi duduk membaca Al-Quran sembari menunggu Saber bangun dari tidurnya. Saber pun langsung mencium kening ibu kandungnya dan bertanya apakah ibu Safa masih tidur. Vivi berkata jika Safa sudah keluar dari rumah sejak pagi-pagi sekali. Safa terlihat gusar dan seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Namun Vivi sendiri tidak mengetahui masalah yang sedang dialami Safa. Saber langsung bersiap sholat duha sebelum pergi mencari ibu asuhnya. Tampaknya Saber sudah tahu jika Safa pergi ke makam ayahnya Syekh Salam. Benar saja, sesampainya di sana, Safa sedang menangis sendirian tepat di depan pusara suaminya. Safa berkata jika ia sangat merindukan Syekh Salam hingga tak bisa menahan air mata yang jatuh ke bumi. Saber teringat dengan mimpinya tadi pagi di mana ibunya kerasukan jin jahat. Ia mengajak Safa untuk segera pulang bersama karena matahari akan semakin panas siang nanti. Tangisan Safa terdengar semakin kencang. Ia mengaku takut tidur di rumah karena sering mengalami mimpi buruk. Safa menceritakan mimpi buruknya semalam yang ternyata sama persis seperti mimpi Saber. Ia melihat pernikahan Ezi dengan Suhaila lalu berjalan keluar di mana Saber mengikuti. Saat Hasan datang, Saber mendorong kakaknya ke rel kereta api yang langsung tertabrak seketika itu juga. Saber meminta ibu asuhnya untuk tetap tenang dan jangan menceritakan mimpi buruk pada siapapun juga. Saber berkata jika ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di rumahnya sendiri. Ia meminta Saber untuk segera menghubungi Hasan dan memastikan keadaannya. Saber pun langsung menghubungi kakaknya itu yang ternyata berada di rumah sakit. Ternyata Manal mengalami keguguran lagi untuk kesekian kali. Hasan terdengar sangat panik menunggu kondisi sang istri yang masih berada di dalam ruang operasi. Di waktu yang sama, Rahab baru saja sampai di rumah sakit dan langsung menemui Hasan. Tak berselang lama, Safa dan Saber ikut datang dengan rasa panik yang membara. Hasan langsung menjauh dari Saber karena teringat dengan mimpi buruk yang dialami Hasan tadi malam. Ternyata mimpi tentang kereta api tak hanya dialami Saber dan Safa, namun Hasan juga mengalami mimpi yang sama persis. Hasan pun bertanya-tanya mengapa Saber mendorongnya ke rel kereta hingga tertabrak dalam mimpi. Saber pun tak bisa berkata-kata karena ia sendiri tak mengerti. Safa berkata jika mereka bertiga mendapat mimpi yang sama persis. Tak berselang lama, Manal keluar dari ruang operasi.
Mereka langsung menghampiri Manal dan ikut sampai ke ruang rawat. Di tempat lain, Suhaila sudah duduk di bangku kuliah dan berpacaran dengan Ezi. Mereka membicarakan Manal yang kembali keguguran hingga masuk ke rumah sakit. Suhaila merengek agar pernikahannya dengan Ezi ditunda beberapa waktu. Suhaila mengaku tak mau menikah saat kakaknya Zain masih berada di penjara. Ezi membujuk Suhaila untuk tetap melanjutkan pernikahan karena persiapan sudah setengah matang. Apalagi Zain berpesan agar Suhaila bisa melanjutkan hidup dengan baik meski ia berada dalam penjara. Semenjak malam penangkapan itu, Suhaila tinggal di rumah Galib di mana semua kebutuhan dibiayai oleh Rahab. Ezi berjanji akan menanggung semua kebutuhan hidup Suhaila setelah mereka menikah nanti. Di tempat lain, seorang pria bernama Munir sibuk menandatangani kontrak baru di mana satu di antaranya butuh amandemen. Sebelum ia pergi, Munir menyempatkan diri menelpon Rahab untuk memeriksa kondisi Manal. Rahab tampak sembunyi-sembunyi menerima telepon dari suaminya itu dan berkata jika Manal baik-baik saja. Munir adalah miliuner tajir melintir yang mempersunting Rahab untuk dijadikan istri kedua. Mengetahui Saber datang menghampiri, Rahab langsung menutup telepon dengan alasan Manal membutuhkan bantuan. Setelah menutup telepon dari sang suami, Rahab menyapa sang mantan kekasih Saber Al-Madah. Ia berkata jika semalaman Rahab memimpikan hal yang sama persis seperti mimpi Safa dan Hasan. Ia bertanya apakah terjadi hal buruk pada Saber dan Hasan? Saber tak mau menjawab pertanyaan itu dan berbalik menanyakan kabar Munir pada Rahab. Tanpa melanjutkan perbincangan, Saber dan Rahab masuk ke ruang rawat untuk memeriksa kondisi Manal setelah menjalani operasi. Manal terlihat sangat sedih dan murung. Ia takut tak bisa mendapat momongan mengingat usianya yang sudah tak lagi muda. Rahab menyarankan agar Manal dan Hasan memeriksakan kesuburan ke dokter spesialis agar tahu apa penyebab keguguran yang terjadi berulang kali. Manal sangat takut jika suaminya Hasan akan meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain yang bisa memberikan keturunan. Saber menjamin kakaknya tidak akan meninggalkan Manal bukan karena kesetiaan, namun karena tak ada wanita lain yang mau menerima Hasan seperti Manal. Hari berikutnya Saber pergi ke sawah untuk mengawasi pekerjaan para petani di sana. Paman Jamil ikut memberi kabar jika hasil panen mereka sangat bagus dan terus meningkat. Tak berselang lama, Hasan datang dengan membawa kabar mencengangkan. Ia berkata jika Manal terus-terusan menangis dan meratapi kandungannya yang baru keguguran. Hasan berpikir jika Manal kerasukan setan sampai tak bisa tenang sejak pulang dari rumah sakit. Saber meminta Hasan untuk tetap tenang dan pergi ke dokter jika Manal mengalami gangguan medis. Saat mereka bercengkrama berdua, mobil mewah tampak berhenti tepat di depan rumah. Ternyata pria itu adalah Abu Hoir, pejabat kota yang sering berbuat kebaikan untuk menuntaskan masalah kemanusiaan. Di tempat lain, Manal berbicara pada adiknya itu terkait hubungan rumah tangga masing-masing. Rahab mengeluhkan sang suami yang menjadikannya sebagai istri kedua. Ia berkata jika Munir dengan mudah mengganti istri yang satu dengan lainnya seperti membeli mobil baru. Manal terkejut mendengar perkataan adiknya itu. Ia mengira Munir hendak menggantikan Rahab dengan wanita lain. Ternyata itu hanya kekhawatiran Rahab saja. Tak berselang lama, Suhaila bergabung dengan percakapan itu dan membahas rencana pernikahannya sesuai rencana. Di tempat lain, Abu Al-Khair menemui Saber sedang bersama seorang pria, Pak Kaban. Pria yang datang dari desa timur El Fayun itu mengaku tertimpa masalah besar. Banyak orang di desanya pergi meninggalkan rumah karena banyak tragedi mengerikan di sana. Bahkan dalam waktu 1 tahun belakangan ini terjadi kebakaran besar yang membumi hanguskan rumah warga. Pak Kaban yang tinggal di rumah kecil tak tahu harus lari kemana sementara banyak warga sudah mengungsi. Ia yakin desanya itu terkena kutukan dan ada kaitannya dengan jin. Saber yang sudah bertobat dari pekerjaan supranaturalnya itu menyarankan agar Pak Kaban meminta perlindungan pada Allah dan memperbanyak ibadah karena Allah senantiasa dengan orang-orang yang sabar. Abu Al-Khair tampak sangat kecewa dengan Saber yang enggan menggunakan kemampuannya lagi untuk menerawang yang tersembunyi. Ia mencoba mengingatkan Saber atas semua jasa di masa lalu hingga Saber memiliki villa Al-Madah. Abu Al-Khair membujuk Saber untuk kembali bekerja bersamanya seperti dulu kala. Saber berdalih jika yang terjadi di masa lalu membuatnya sadar bahwa kehidupan yang paling diinginkannya adalah kehidupan saat ini. Tinggal dekat dengan orang tua dan membantu sesama adalah yang utama bagi Saber dalam menjalani sisa hidupnya. Sementara itu, Safa kedatangan tamu ponakannya Aisyah yang membawa bayinya setelah melahirkan. Aisyah sudah menikah dengan Emad dan memutuskan untuk melepas hijabnya. Aisyah berniat untuk menginap di rumah Safa untuk membantu persiapan pernikahan Ezi. Emad menitipkan istri dan anaknya pada Safa karena ia sedang merintis usaha baru di Kairo.
Di waktu yang sama, Abu Al-Khair membawa Sabar menuju desa Pak Haban untuk membantu warga yang ketakutan di sana. Sesampainya di tujuan, semua orang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka takut untuk masuk ke dalam rumah karena api yang membakar bisa muncul kapan saja. Pria bernama Osman mendapat teror paling mengerikan dari kutukan di desanya itu. Pak Haban mempersilahkan Osman untuk bercerita pada Sabar. Osman berkata jika suatu ketika tangan anaknya terbakar saat menyisir rambut di dalam kamar. Tak berselang lama api yang membara langsung melahap seluruh isi rumah. Ia sudah meminta bantuan pada beberapa syekh dan orang pintar namun tak ada yang bisa mengatasi. Hingga saat ini Osman tidak berani masuk ke dalam rumahnya sendiri. Pak Haban selaku kepala desa memberikan kunci rumah Osman pada Sabar. Ia pun tak berani menyentuh pintu rumah itu karena takut terkena kutukan yang sama. Dengan terus membaca basmalah, Sabar berjalan perlahan memasuki rumah terbakar yang dibiarkan terbengkelai. Sesampainya di dalam, Sabar tak henti mengucap salam untuk makhluk lain yang mendiami rumah itu. Dengan menggunakan senter di ponselnya, Sabar memeriksa setiap sudut gelap yang hangus dan berbau menyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia masuk ke dalam kamar dengan aura mistis yang sangat pekat. Sabar terus mengucap salam sembari berusaha mencari penyebab kebakaran di mana. Ia berhenti di ruang tengah yang luas dan gelap. Melihat ada bayangan tipis yang melintas, Sabar menghampiri sumber bayangan itu. Tak disangka, simbol dari salah satu suku jin terlukis di dinding menggunakan panasnya api membara yang menghanguskan semua benda di depannya. Sabar semakin panik mengetahui keberadaan jin di sana. Seketika itu, sosok anak kecil berlarian di ruangan lainnya memancing rasa penasaran Sabar agar datang pada mereka. Sabar pun memperbanyak bacaan doa sembari berjalan ke arah bayangan anak kecil yang melintas. Ternyata Sabar. jin wanita yang berkalung simbol terbalik itu sudah menunggu kedatangan Sabar untuk bertatap muka secara langsung. Jin itu datang untuk mengingatkan Sabar tentang pengkhianatan yang ia lakukan. Sabar telah melanggar perjanjian besar antara manusia dengan bangsa jin. Bismillah. Jin wanita yang marah itu menyihir kaki Sabar hingga tenggelam di genangan air yang melumpuhkan otot penggeraknya. Jin itu membiarkan Sabar terjebak di dalam dosanya sendiri dan melenggang pergi bersama jin anak kecil. Kaki Sabar yang terendam genangan air tak bisa diangkat hingga terasa berat untuk melangkah. Tak berselang lama setelah jin itu pergi, air di kaki Sabar mengering dan lenyap begitu saja. Sabar lari mengejar wanita itu hingga keluar dari rumah Pak Osman. Dengan panik, Sabar bertanya di mana sosok wanita dan anak kecil yang keluar dari rumah itu pergi. Semua orang justru bergembira karena Sabar berhasil mengusir jin wanita dari rumah Pak Osman. Abu Al-Khair berkata jika dari tadi tidak ada wanita ataupun anak kecil yang keluar dari rumah itu. Saat semua warga bersorak gegap gempita, Sabar melihat seorang pria misterius yang mengenakan sorban dan jubah putih dengan tongkat panjang di tangannya. Pria misterius itu menggelengkan kepala entah pertanda apa yang hendak ia katakan. Saat pandangan Sabar menatap ke arah lain, sosok pria misterius bersorban putih itu menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu, di toko Galib, Hasan duduk sebagai manajer dan Abdul Razak jadi tangan kanannya. Hasan masih mengeluhkan kondisi Manal yang sering keguguran kandungan. Ia berpikir ada orang yang sengaja mengirim sihir padanya agar tidak punya anak. Razak langsung berkata jika adik Hasan adalah seorang Sabar Al-Madah yang tahu tentang semua perkara goib. Ia menyarankan agar Hasan bertanya pada Sabar terkait yang mengganggu pikirannya itu. Malam harinya, Sabar berbicara berdua dengan Ezi. Ia menyarankan agar pernikahan adiknya ditunda beberapa waktu. Ia meminta Ezi untuk menstabilkan pekerjaannya dulu dan menunggu Sohaila sampai selesai kuliah. Ezi justru marah besar dan bersikeras untuk tetap melanjutkan pernikahan meski apapun yang terjadi. Mendengar teriakan anaknya, Safa lari menyambangi kamar Ezi. Safa melerai pertengkaran antara kakak beradik yang baru mulai berbaikan namun sudah tak akur lagi. Ezi masih bertekad kuat untuk menikahi Sohaila dengan waktu yang sudah direncanakan. Mengetahui Sabar hendak menunda pernikahan Ezi membuat Safa teringat dengan mimpi mereka. Ia pun bertanya apakah Sabar terganggu dengan mimpi itu. Vivi menghampiri Sabar dan berkata jika mimpi hanyalah bunga tidur yang bisa muncul kapan saja. Safa ikut memberi nasihat agar Sabar berpasrah pada Allah dan menjalankan apa yang sudah menjadi takdir.
Vivi berpesan agar sabar berdoa pada Allah karena doa dan usaha bisa merubah nasib seseorang. Akhirnya setelah mendapat restu dari Sabar, Ezi pun menikahi Suhaila tepat di hari yang dinanti-nanti. Sepanjang berjalannya pesta pernikahan, Sabar tak tenang dan terus mengawasi keadaan. Ia terus melihat ke sekelilingnya untuk memastikan semua sanak saudara keluarga baik-baik saja. Ia terus melihat sekelilingnya untuk memastikan semua sanak saudara dan keluarga baik-baik saja. Meski tak diundang, Abu Khair datang ke pesta pernikahan itu untuk memberi selamat dan turut bersukaria. Sabar mengalihkan pandangannya pada seorang pria bersorban putih yang berdiri di ujung tenda. Sabar langsung meminta Abdul Razak untuk menemui Abu Al-Khair duduk di meja makan. Sementara itu, sosok pria misterius kembali menghilang hingga membuat Sabar kelimpungan mencarinya. Ia berlari keluar untuk mencari pria misterius itu, namun tak ada di mana-mana. Safa sampai panik melihat putranya keluar dari tempat pesta. Ia lari menyusul Sabar dan memaksanya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Hasan pun ikut keluar dan membujuk Sabar untuk masuk. Sabar justru bercerita jika ia melihat pria misterius yang menghilang dalam sekejap mata. Hasan langsung ketakutan sendiri dan bergegas kembali ke dalam bersama ibunya. Sabar menyusul ibunya sembari terus menoleh ke belakang berharap bisa bertemu dengan pria misterius itu. Karena pria itu tak terlihat lagi, Sabar menari bersama Ezi yang terlihat sangat bahagia. Setelah pesta pernikahan usai, Ezi mengajak Suhaila menuju ke kamar mereka berdua untuk menghabiskan malam pertama. Suhaila menyempatkan diri ke kamar mandi sebelum bermantap-mantap dengan suami barunya. Di luar jendela, terlihat seekor kucing hitam bertengger dengan mata kuning menyala-nyala. Di tempat lain, Safa bersama Sabar dan Hasan duduk di depan rumah untuk menceritakan keseruan selama pesta. Tak berselang lama, Abed berlari tergopoh-gopoh meminta Sabar untuk segera menolong ke rumah pengantin. Ternyata, rumah Ezi kebakaran hebat hingga semua orang kewalahan memadamkan api. Sabar bersama Safa dan Hasan langsung lari menuju ke rumah itu, namun api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Tak ada yang berani masuk ke dalam kecuali Sabar yang nekat menerobos lautan api. Di dalam rumah itu dipenuhi kepulan asap hingga gagang pintu menjadi sangat panas. Sabar berteriak kencang memanggil adiknya itu. Naas kursi yang diduduki Ezi membentuk semburan api dengan simbol bangsa iblis. Simbol itu sama persis dengan suku jin yang membakar rumah Osman. Upacara pernikahan yang berlangsung malam itu berubah menjadi upacara pemakaman di malam berikutnya. Wajah kesedihan tampak menyelimuti keluarga besar Al-Madah, khususnya Suhaila yang harus kehilangan pria tercinta bahkan sebelum malam pertama. Sabar bersama Emad dan Hasan menerima tamu pria di halaman depan rumah, sementara para wanita berada di dalam rumah dengan ruangan terpisah. Abu Al-Khair kembali datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Anehnya, sosok pria misterius bersorban putih itu muncul lagi dan memperhatikan Sabar dari kejauhan. Abu Al-Khair heran melihat Sabar melongo ke tempat kosong. Sabar menunjuk tempat itu dan berkata jika ia melihat seorang berdiri di sana. Abu Al-Khair berkata tak ada siapapun di sana dan hanya Sabar yang bisa melihatnya. Sabar langsung teringat dengan Pak Kaban dan menanyakan kondisi desa itu. Abu Al-Khair menjelaskan semua warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan teror kebakaran tidak pernah muncul lagi. Sabar memaksa untuk diantar ke desa Pak Kaban setelah acara pemakaman usai. Keesokan paginya, Sabar bersama Abu Al-Khair menemui Pak Kaban yang tampak berbahagia menyambut kedatangannya. Pak Kaban menuturkan jika desanya kini sudah kembali kondusif tanpa ada kejadian mistis ataupun teror lainnya. Ia sangat berterima kasih pada Sabar yang mau membantu tanpa meminta imbalan sepeser pun. Sabar bertanya pada Pak Kaban apakah di desa mereka ada pria bersorban putih yang memiliki luka bakar di pipinya. Pak Kaban mengaku tidak pernah melihat pria seperti yang dikatakan Sabar. Bahkan di desanya itu tak ada sosok pria semacam itu. Sabar mulai curiga dengan Abu Al-Khair. Sejak ia bertemu dengan Abu, sosok pria misterius itu selalu muncul dan menghilang begitu saja. Pak Abu sama sekali tidak mengenal pria itu. Ia pun tak tahu seperti apa wujud dan kenampakannya. Ia mengantar Sabar untuk kembali pulang ke rumah. Malam harinya, Umaymah dan Jamil masih berada di dalam rumah Safa untuk menemaninya setelah Ezi meninggal dunia. Umaymah meminta Emad untuk kembali ke Kairo jika ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Emad mendapat telepon penting dan melenggang pergi. Umaymah, ibu kandung Aisyah, mulai curiga dengan gelagat Emad yang tak biasa.
Ia berkata jika seorang pria takut mengangkat telepon di depan keluarganya, maka besar kemungkinan ia sedang menghubungi selingkuhannya. Jamil, suami Umaymah, langsung menasihati Aisyah untuk tidak mendengarkan prasangka buruk ibunya. Jika Aisyah mendengar perkataan ibunya, sudah pasti ia akan bercerai kurang dari 2 hari pernikahan. Malam harinya, saat Sabar menghadiri pesta, ia melihat arwah Syekh Salam berjalan sambil tersenyum menatapnya. Syekh Salam mengangguk pada putra kesayangannya itu seolah bangga dengan keputusan Sabar untuk meninggalkan dunia sihir. Sabar tak kuasa menahan tangis melihat arwah ayah tercinta. Sekembalinya di rumah, ia membaca surat Yasin untuk mengenang Syekh Salam. Sabar berzikir menyebut asma Allah hingga ia tertidur di tempat duduknya. Kala itu, Sabar mimpi berada di masjid bersama banyak pria dan sosok misterius bersorban putih itu memperingatkannya jangan sampai terlambat. Vivi membangunkan putranya yang tertidur lelap di sofa. Sabar yang baru tidur di jam 4 pagi itu gelagapan mendengar azan subuh berkumandang. Vivi membangunkan Sabar agar segera mengambil air wudhu dan sholat berjamaah. Sabar teringat dengan ibu asuhnya Safa yang masih bersedih hingga tak mau makan. Ia melenggang pergi menuju kamar Safa untuk membujuknya makan. Safa yang baru selesai sholat kembali menitikkan air mata setelah kehilangan orang tercinta. Sabar memeluk ibunya dan mencium keningnya sebelum pergi keluar untuk bermusafir mencari petunjuk. Di tempat lain, Rahab marah pada suaminya Munir karena tidak datang di pesta pernikahan Ezi. Apalagi saat terjadi kebakaran dan Rahab berusaha meminta bantuan. Namun, suaminya itu tak kunjung menjawab telepon darinya. Munir berusaha menenangkan hati istrinya dan membujuk Rahab untuk ikut sarapan bersamanya. Rahab memilih untuk pergi ke perusahaan miliknya dan mengabaikan rayuan Munir. Di tempat lain, Hasan menuduh karyawannya mencuri barang di tokonya. Abdul Razak sampai kewalahan mengatasi sikap Hasan yang seperti anak kecil. Emad datang menghampiri dan menenangkan Hasan yang masih bersedih karena ditinggal mati sang adik dan juga istri yang baru keguguran. Setelah Hasan tenang, Emad mengabarkan jika temannya di Kairo hendak menawarkan kerjasama dengan toko Galib. Di tempat lain, Sohaila bercerita pada Vivi dan Safa jika ia memimpikan Ezi tadi malam. Safa menangis mendengar cerita Sohaila yang melihat arwah Ezi dalam kondisi yang baik. Vivi dan Safa meminta gadis itu untuk tinggal bersama di rumahnya agar tidak sendirian lagi. Di waktu yang sama, Manal memeriksa kondisi kandungannya yang mengalami keguguran. Setelah dilakukan X-ray, dokter tidak menemukan adanya suatu penyakit di tubuh Manal. Ia meminta Manal untuk bersabar dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dokter berkata Manal harus banyak istirahat dan menemuinya lagi 2 bulan berikutnya. Rahab yang berada di perusahaan suaminya itu sibuk bekerja untuk memeriksa semua dokumen laporan kerja. Mazen datang memberikan dokumen dari Marsha Alam pada Rahab sesuai permintaan wanita itu. Mazen sempat bertanya apakah Munir tahu jika Rahab meminta dokumen Marsha Alam. Rahab langsung marah dan mengusir Mazen dari ruangannya. Sore harinya, Safa berada di rumah tanpa kehadiran Sabar karena pria itu sedang bepergian keluar kota. Setelah mengunjungi ibunya, Hasan melenggang pergi dan meninggalkan Safa di ruangan Syekh Salam sendirian. Safa langsung merasakan pusing yang tak terkira seiring dengan lampu rumah yang berkedip sangat hebat. Kaca jendela di rumah itu bergerak dengan sendirinya hingga membuat Safa ketakutan. Ia langsung membuka Al-Quran dan membacanya dengan mata terbelalak. Sabar sengaja pergi keluar kota untuk menenangkan diri atas kemalangan hidup yang tak mau pergi. Dalam kesedihannya itu, ia bermunajat pada Allah meminta pertolongan dan perlindungan darinya. Sebelum pulang, Sabar menyempatkan diri untuk mampir di rumah warga untuk sekedar beristirahat sejenak. Di tempat lain, Hasan menenangkan hati Manal yang bersedih hati. Manal masih meratapi kandungannya yang keguguran dan takut kehilangan Hasan. Hasan menegaskan jika dirinya tidak membutuhkan wanita lain kecuali Manal seorang. Guyon receh Hasan ternyata berhasil membuat Manal tersenyum dalam tangisan. Ia melenggang pergi untuk membuat makanan. Sementara itu, Sabar kembali mendapat mimpi buruk di mana ia tersesat di padang gurun yang gelap dan lembab. Ia melihat seorang budak wanita yang menangis dengan tangan terikat rantai besi. Wanita itu menjulurkan tangannya untuk meminta bantuan pada Sabar. Anehnya, Sabar tak bisa pergi karena tangannya kini diikat dengan rantai besi sama seperti wanita di depannya itu. Tak berselang lama terdengar suara gadis kecil yang berteriak dengan mulut tertutup. Ternyata anak itu dalam kondisi tersiksa dengan mulut yang dijahit. Sabar menoleh ke sisi lainnya di mana seorang pria menangis menatapnya dengan keringat darah. Dalam pikiran yang berkecamuk, tubuh Sabar tiba-tiba terjatuh dari ketinggian menuju ke dalam air yang sangat dalam.
Saat terbangun, seorang wanita bertudung hitam masuk ke dalam mobil Saber dan memintanya untuk bangun dari realita yang sesungguhnya. Saber bingung dan bertanya siapa wanita yang duduk di sampingnya itu. Wanita misterius memaksa Saber untuk pergi menuju ke suatu tempat sesuai arahan darinya. Mereka pun melenggang pergi di mana wanita itu terus menunjukkan jalan dan berhenti di pinggir laut. Saber mengikuti langkah si wanita yang buru-buru turun dari mobilnya. Saber terhenyak melihat langkah kaki si wanita yang sangat cepat hingga melesat pergi jauh dari pandangannya. Ia masuk ke dalam mobil dan melenggang pergi ke pusat kota. Di ujung jalan, Saber melihat masjid yang sama persis seperti dalam mimpinya. Ia masuk ke masjid itu dan disambut dengan sholawat para jemaat. Saber mendekati sang imam masjid yang sibuk memuji Allah dengan bacaan tasbih. Sebuah cahaya terang menyinari Saber hingga membuat mata silau oleh sinar matahari. Ia pun mendekati sang imam masjid yang ternyata sosok pria misterius yang selama ini dicari Saber berdiri tepat di depannya. Pria itu berkata jika Saber datang sangat terlambat, dan film pun bersambung.